Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang syahdu ini Allah memperkenankan kita semuanya untuk memulai hari ini dengan amalan-amalan ketaatan, salat subuh secara berjamaah. Kemudian Allah memudahkan kita semuanya untuk duduk sejenak beberapa menit ke depan untuk dapat menghadiri majlis di antara majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita. Allah yang memudahkan urusan kita. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha fayumsiqul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, dan Allah lah yang mematikan setiap jiwa saat datang ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah yang mematikan jiwa saat tidurnya. Maka sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita kembali setelah kematian tadi malam. Karena Allah menjadikan setiap jiwa itu mati dengan dua cara. Cara yang pertama karena memang ajalnya telah tiba. Cara yang kedua adalah ketika waktu tidurnya datang, Allah matikan dia, Allah cerabut ruh dari jasadnya. Kemudian nasib orang yang tidur itu ada dua, kata Allah. Fayumsikul ladzi 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah tahan ruhnya dan Allah tidak kembalikan ke jasadnya. Maka cerita akhirnya adalah kematian yang panjang. Tapi ada nasib yang kedua, dan itulah kita. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasad. Sampai kapan? Sampai waktu ajal yang ditentukan Allah Jalla Jalaluh. Dan itulah kita, hadirin dimuliakan Allah. Kita diberi kesempatan Allah pagi hari ini untuk kembali melanjutkan kehidupan, untuk kembali menyambung nafas, untuk kembali memperbanyak bekal-bekal akhirat yang kelak nanti akan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil hisab. Dan itulah jawaban mengapa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajari satu doa untuk seorang sahabat, Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wahai Jundub bin Junadah, wahai Abu Dzarrin, ketika kamu bangkit dari tidurmu, bacalah doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, zat yang, ahyana,
menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami tadi malam. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kalimatnya wa ilaihin nusyur, kepadanya kita akan kembali, bukan wa ilaihi rajiun, kepadanya kita kembali pula. Tapi Rasulullah memilih padanan kata wa ilaihin nusyur karena memiliki arti yang sangat dalam. An-nusyur itu tempat kembali, tapi berasal dari kata nasoro, nasyaro. Nasyaro itu artinya menyebar. Apa maksudnya? Kita dihidupkan Allah kembali di pagi hari ini untuk menyebar di atas muka buminya Allah, yang ujungnya nanti kita akan kembali kepada Allah sambil membawa amalan-amalan solih di dunia ini dan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan memperbanyak amalan solih di dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Maka inilah yang penting untuk kita syukuri bersama, bahwa keadaan kita pagi hari ini adalah keadaan yang baik. Kita berdoa kepada Allah semoga keadaan yang seperti ini dapat dan mampu untuk terus-menerus kita kerjakan sampai akhir hayat kita. Hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Suatu hari seorang sahabat radhiyallahu anhu bernama Sufyan bin Abdullah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, nasihati aku satu nasihat yang nasihat ini tidak akan aku tanyakan kepada selainmu. Maka berarti sahabat Sufyan ini menginginkan satu nasihat yang emas, satu nasihat yang terbaik, satu nasihat yang tidak ingin didengarkan dari selain Rasulullah, karena hanya Rasulullah yang menasihatkan dengan nasihat ini. Maka karena pertanyaannya singkat tapi dalam, Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang singkat tapi dalam. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, tidak ada tugas yang lebih pokok, tidak ada tugas yang lebih utama, tidak ada pekerjaan yang lebih penting setelah Allah memberikan kepada kita keimanan, melainkan kita menjaga keimanan kita ini. Sampai kapan? Sampai ajal tiba. Maka ketika seorang mukmin itu sudah dikaruniai Allah sebuah keimanan, diberi Allah petunjuk, diberi Allah hidayah dan taufik untuk dapat melakukan amalan-amalan solih dan ketaatan, tugas selanjutnya adalah memelihara keimanan ini, menjaga keimanan ini agar jangan sampai lepas dari diri kita sebelum waktunya. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Maka kita harus faham betul bahwa sifatnya keimanan itu naik dan turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Dan iman kita hari ini bukan jaminan kita ini akan meninggal dalam kondisi seperti ini. Karena betapa banyak orang yang imannya itu kuat di awal-awalnya, kemudian terus terkikis dan hilang di akhir hidupnya. Sebaliknya betapa banyak orang itu yang mungkin hari-harinya bertaburan dengan dosa dan kemaksiatan, tapi ketika Allah berkehendak lain, di akhir hidupnya dia melakukan satu amalan solih, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam jannah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dan hadis ini sangat masyhur di kalangan kita. Ketika Rasul kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih melalui lisan beliau yang mulia, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Ada di antara kalian nanti melakukan amalan-amalan menghuni jannah, amalan-amalan solih banyak, dari kecilnya lahir dari keluarga yang solih,
kemudian besarnya hidup di lingkungan orang-orang solih, mengerjakan amalan-amalan solih, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dia dengan jannah itu tinggal satu langkah saja. Artinya ketika dia meninggal dalam kondisi itu dia masuk jannah. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, dia melakukan satu amalan penduduk neraka dan dia mati dalam keadaan itu. Fayadkhulaha, tidak jadi masuk jannah, masuk neraka. Hadirin, jadi ada orang-orang yang seperti itu, ternyata hidupnya dipenuhi dengan kebaikan dan amalan solih, tapi ketika di penghujung usianya dia melakukan satu amalan yang sangat dimurkai Allah sehingga dia masuk neraka, tidak jadi masuk jannah. Ya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Di antara kalian itu ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan amalan penduduk neraka. Maksiat dosa, maksiat dosa, maksiat dosa. Begitu terus. Lingkungannya tidak mendukung untuk dia bertaubat. Orang tuanya tidak mendukung dia untuk menjadi orang baik. Dari kecilnya dia melakukan dosa dan maksiat. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dirinya dan neraka itu tinggal satu langkah. Fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir mendahuluinya. Allah berkehendak lain. Fayamalu bi amali ahlil jannah, dia melakukan satu amalan penduduk jannah di akhir hidupnya. Fayadkhulaha, lalu dia ini mati dalam keadaan masuk jannah. Di zaman sahabat ada seorang sahabat bernama Usairim bin Abdul Ashal. Usairim ini dikenal sebagai jagalnya kaum muslimin karena dia ini tangguh dalam peperangan. Berapa banyak kepala kaum muslimin dalam peperangan sudah dipenggal oleh pedangnya. Kemudian di akhir ceritanya Usairim ini mendapat hidayah dari Allah. Kemudian datang ke kota Madinah, bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai bersyahadat, Usairim tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa setelah syahadat? Bolehkah aku sholat? Bolehkah aku kemudian datang ke masjid? Kata Rasulullah, tunggu dulu wahai Usairim. Sahabat-sahabatmu sedang berjihad di jalan Allah, sedang berperang melawan orang-orang yang membenci Allah. Berangkatlah bantu sahabat-sahabatmu. Usairim akhirnya setelah syahadat langsung berangkat ke medan perang, membela kaum muslimin dengan keahliannya. Maka kemudian hadirin dimuliakan Allah, dalam peperangan itu Allah takdirkan Usairim gugur syahid di medan jihad, dan kemudian akhirnya Usairim radhiyallahu anhu meninggal secara syahid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkomentar, satu-satunya sahabat yang belum pernah menempelkan keningnya di atas tempat sujudnya untuk sholat di hadapan Allah, tapi sudah dijamin surga ya Usairim ini. Padahal hidupnya dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan, hidupnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, tapi di penghujung hidupnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan lain. Kemudian akhirnya orang ini justru masuk ke dalam surganya Allah, tidak masuk ke dalam neraka. Lah, kesimpulannya apa hadirin? Kesimpulannya itu kondisi iman kita hari ini, kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, bisa pengajian seperti ini bukan jaminan nanti kondisi kita di akhir usia. Kita tetap harus mempertahankannya. Kita tetap harus memelihara keimanan yang Allah berikan ini sampai kapanpun. Ya. Tapi di lain sisi kita juga harus sama-sama memahami bahwa sekali lagi iman kita ini kadang naik dan kadang turun. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemes. Dan itu adalah problem setiap kita. Problem yang dialami setiap orang itu, ketika dia ini mengalami naiknya iman, dia pasti juga mengalami turunnya iman. Ya. Kadang-kadang seseorang itu naik imannya ketika lagi banyak masalah, Pak. Kalau lagi banyak masalah itu sudah, kita tidak bisa mengetes dan mengecek kualitas iman kita. Kenapa? Karena pasti dekat sama Allah kalau lagi banyak masalah. Kalau di masa-masa sulit itu kebanyakan manusia pasti sholatnya soft awal, pasti sholat tahajudnya bangun,
pasti memintanya kepada Allah itu lebih mempeng. Kenapa? Di masa-masa sulit hadirin. Wajar ketika manusia itu di masa sulit terus tidak ada lagi orang yang dapat menolongnya, dia meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Nah, seringkali kita mengalami hal itu. Makanya para ulama itu mengatakan, kalau kamu ingin melihat kualitas asli keimananmu, jangan lihat di masa-masa sulit. Karena hakikatnya itu adalah hanya pencitraan saja. Ketika kita di masa sulit rapat-rapat sama Allah wajar, masa sulit. Ya. Tapi lihatlah di masa-masa mudah seperti ini, fi halatil ikhtiar, di masa dimana kita bisa memilih maksiat atau taat. Di masa ketika kita sehat semuanya seperti ini, di masa ketika kita memiliki waktu yang luang, di masa ketika kita ini memiliki banyak harta. Itulah kualitas asli keimanan kita. Sibuk taat atau sibuk maksiat. Tapi kalau di masa-masa sulit, ya pastinya taat. Hadirin memuliakan Allah. Ya, makanya saya sering katakan kepada jamaah itu, orang yang paling khusyuk sholatnya itu orang yang sholat di masjid rumah sakit, Pak. Ya. Jenengan kalau datang ke PKU, bukan PKU sih dia, PKU Solo, Muwardi, ya, ke rumah sakit besar itu yang ada masjidnya. Coba perhatikan orang-orang yang ada di saf awal itu. Selain karyawan deh, selain dokter dan perawat ya. Itu lihat, sholatnya khusyuk. Kenapa kok sholatnya khusyuk? Mereka orang-orang bermasalah hadirin. Ya. Ada yang istrinya divonis sakit, belum ketahuan obat, belum ketahuan penyakitnya. Ada ibunya dikabarkan sudah opnam koma. Ada yang anaknya sudah selesai sembuh tapi belum ada uang untuk nebus rumah sakit. Masalah semua. Akhirnya apa? Sholatnya khusyuk. Ya. Dan itu kondisi seperti itu tidak berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita ini singgah kepada Allah tapi tidak sungguh. Itu masuk judulnya hadirin. Ya. Ya. Kadang-kadang kita ini singgah, tapi ya ketika butuh saja. Itulah jawaban dari pertanyaan mengapa pertolongan Allah itu selalu datang di menit-menit akhir. Hadirin. Kadang-kadang kita butuh banget pertolongan, tidak ditolong-tolong, nyari pinjaman sana nggak dapat, pinjaman situ nggak dapat, nelpon teman lama nggak direspon. Kemudian sudah di penghujung, di ujung tanduk itu pertolongan Allah tiba, Kak. Kenapa? Kok pertolongan Allah tiba itu selalu di menit-menit akhir? Jawabannya karena kita mendekat kepada Allah juga di menit-menit akhir. Coba kalau mendekatnya ke Allah di menit-menit awal, pertolongan Allah akan datang di menit-menit awal. Makanya hadisnya kan apa? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di masa mudahmu agar Allah mengenalimu di masa sulitmu. Kalau di masa mudah kita memilih untuk maksiat di masa mudah itu mudah atau tidak? Ya mudah. Sponsornya banyak hadirin. Di masa mudah itu masa di mana banyak sponsorship. Sehat, lagi banyak harta, semuanya kawan, sejawat, deket wong kita dalam kondisi mudah. Maka kesempatan bermaksiat itu sama kesempatannya dengan taat. Nah kalau ada orang yang di masa mudah kok memilih taat, ini orang-orang istimewa. Ya. Karena pilihannya berat itu antara maksiat dan taat. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang singgah ketika masa mudah dan masa sulit. Jangan hanya ketika masa sulit singgah, ketika masa mudah justru tidak sungguh. Makanya hadirin muliakan Allah, di satu sisi kita harus memahami hakikat ini, bahwa kadang-kadang kita ini pingin mempertahankan keimanan kita ini sampai akhir hayat kita. Tapi di sisi lain kita ini harus tahu juga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada masanya iman itu naik dan iman itu turun, dan itu sunnatullah. Iman naik, iman turun itu sunnatullah. Kadang semangat, kadang lemes itu sunnatullah. Ya. Kalau kita istiqomah terus itu malah tidak sunnatullah hadirin. Istiqomah terus itu tidak mungkin bisa. Kata Rasulullah, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah terus menerus maka kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah. Yang bisa istiqomah terus itu cuma satu makhluknya Allah, selain para nabi dan rasul, para malaikat. Karena memang ketika diciptakan itu settingannya taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bisa bermaksiat sama Allah dan taat atas apa perintah Allah, itu malaikat.
Tapi kalau manusia itu memang diciptakan Allah dengan kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah sempurna penciptaan kita ini, apa kata Allah? Dan Allah ilhami dua kecenderungan, fujuraha wa taqwaha, kecenderungan untuk maksiat dan kecenderungan untuk takwa taat. Ya. Maka wajar saja ketika kita ini memiliki iman, kemudian iman kita ini naik dan turun. Itu problem setiap kita, hadir. Ya. Nah, maka hari ini muliakan Allah sekali lagi bahwa selalu berada di dalam satu kondisi itu sesuatu yang mustahil. Kata pepatah Arab, dawamul hali minal muhal. Selalu pada dalam satu kondisi itu suatu kemustahilan. Kita ini terus berubah. Hari-hari kita ini terus berkembang. Ya. Yang dulu kita tidak tahu sesuatu, sekarang kita tahu sesuatu. Sama kondisi iman kita ini selalu berubah-ubah. Dan itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Makanya hadirin dimuliakan Allah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bukan lagi pertanyaan mengapa kita apa sebab-sebab iman kita itu berkurang. Karena iman berkurang itu sesuatu yang lazim. Ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa yang harus kita lakukan ketika iman kita ini sedang anjlok, hadirin, sedang lemes, sedang futur. Bagaimana agar kembali semangat? Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana caranya agar ketika semangat, masa semangatnya itu lebih lama daripada masa futurnya. Ini penting untuk kita bahas. Karena jangan sampai ketika kita ini semangat, kemudian terus nanti di penghujung usia kita lemes, kita futur dalam keimanan, kemudian kita meninggal dalam kondisi seperti itu. Ya. Yang harus kita usahakan itu, hadirin dimuliakan Allah, adalah bagaimana sejatinya kita ini mempertahankan keimanan kita ini, agar ketika naik imannya stabil terus naik, walaupun kadang-kadang turun tidak apa-apa, tapi masa semangatnya lebih panjang daripada masa lemesnya. Dan agar ketika iman kita ini lemes, lagi futur, bagaimana caranya agar cepat-cepat semangat lagi. Maka perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dan beberapa riwayat lain yang disahihkan oleh para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah." Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya, pasti ada masa lemesnya, hadirin. Faman kanat fatratuhu illa sunnati faqad ihtada. Barang siapa di masa lemesnya, di masa futurnya, dia tetap berusaha bertahan di atas sunnahku, kata Rasulullah, faqad ihtada, niscaya Allah akan tunjuki dia agar kembali semangat. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tapi barang siapa yang masa futurnya dia gunakan hari-harinya untuk bermaksiat, untuk jauh dari Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, faqad halak, kata Rasulullah, maka sungguh dia ini sengsara. Artinya apa? Masa futurnya akan berkepanjangan, hadirin muliakan Allah, sehingga apa? Dia tidak lama kembali semangat. Makanya hadirin muliakan Allah, inilah yang harus kita fahami bersama, bahwa naik turunnya iman itu sesuatu yang realistis, sesuatu yang pasti kita alami. Semua manusia itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun imannya, kecuali para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul maksum, dijaga dari segala kesalahan. Imannya selalu naik karena apa? Karena mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah, utusan-utusan Allah. Tapi kita manusia biasa ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lah kok kita, para sahabat radhiyallahu anhum pun mengalami hal yang demikian. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Handolah radhiyallahu anhuma itu pernah berbincang di suatu pagi. Sahabat Handolah datang ke rumahnya sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Handolah, "Kaifa anta ya Handolah? Gimana kabarmu pagi ini wahai Handolah?"
Kemudian sahabat Handolah berkata, nafaqo Handolah ya Aba Bakrin. Sesungguhnya Handolah sedang dalam kondisi munafik ya Aba Bakrin. Abu Bakar kemudian bertanya, madza bika ya Handolah, gimana itu kok kamu bisa munafik? Orang sesoleh kamu kok bisa munafik, itu gimana? Kemudian sahabat Handolah bercerita, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, bukankah kita ketika berada di majelisnya Rasulullah, iman kita betul-betul naik. Seakan-akan kita ini melihat surga dan neraka di hadapan kita. Ka'anna ra'yal ain. Seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kita. Sehingga kita pingin banget masuk surga dengan amalan sholih. Berhati-hati betul bertindak dan bertanduk karena ada neraka. Ya. Ketika kita dekat sama Rasulullah, iman kita naik. Kemudian ketika kita pulang ke rumah, ketemu anak istri, ketemu barang dagangan, seakan-akan kita melupakan surga dan neraka. Kita sudah lupa lagi. Iman kita ini tiba-tiba turun drastis. Kalau sudah ketemu anak, ketemu istri, sudah tidak ingat lagi surga neraka, kata sahabat Handolah. Bukankah itu sebuah kemunafikan? Kata sahabat Abu Bakar, jika seperti itu dihitung munafik, maka aku juga munafik, kata sahabat Abu Bakar. Kemudian keduanya datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, di rumahnya Rasulullah ditanya, madza bikum ya Abu Bakrin wa Handolah, gimana kabarmu wahai Abu Bakar, wahai Handolah? Kata Handolah, ya Rasulullah, nafaqo Handolah. Ya Rasulullah, Handolah sedang munafik ya Rasulullah. Bagaimana itu wahai Handolah? Kata Rasulullah. Diceritakan sebagaimana diceritakan kepada Abu Bakar. Ya Rasulullah, kalau kami bersamamu, iman kami naik ya Rasulullah. Seakan-akan surga dan neraka ada di depan kami. Kami takut berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena kami ingin amalan kami itu betul-betul tepat. Kemudian diceritakan sama sahabat-sahabat Handolah. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Demi Allah wahai Handolah, lau tadumuna ala ma takununa indi la safahatkumul malaika. Kalau seandainya imanmu itu naik terus, tidak pernah berkurang, sebagaimana naiknya imanmu ketika berada di sisiku, la safahatkumul malaika, maka sungguh malaikat itu akan berebut untuk berjabat tangan denganmu. Maksudnya apa? Rebutan minta tanda tangan, Pak. Ya, kira-kira gitu bahasa kita. Ya. Malaikat itu akan kagum betul sama kamu. Di mana saja kamu berada dikerubungi sama malaikat. Karena mereka pasti kagum sekali sama ada orang, manusia, settingannya itu bisa taat, bisa maksiat. Kok taat terus? Malaikat minder, Pak. Ya, malaikat itu ketika diciptakan settingannya cuma taat. Melihat makhluk lain manusia bisa taat bisa maksiat, kok hanya milih taat? Itu malaikat hormat semuanya. Itulah jawaban mengapa di majelis ilmu seperti ini kata Rasulullah apa? Wa haffathumul malaika. Para malaikat itu datang untuk mengepakkan sayapnya, Pak. Apa maksudnya menurunkan dan mengepakkan sayapnya ini? Malaikat itu ridho dan hormat kepada para penuntut ilmu. Karena ketika ada dua pilihan, pulang ke rumah tidur pagi, kan nyenyak ini Pak, Ahad pagi ya, atau jalan-jalan sama keluarga, kok masih milih duduk bertahan sebentar di tempat ini, itu para malaikat hormat semuanya. Lah sama kata Rasulullah, wahai Handolah, ya, lau tadumuna ala ma takununa indi, kalau seandainya imanmu itu naik terus tidak pernah berkurang, sebagaimana imanmu ketika kamu berada di sisiku, la safahatkumul malaika, malaikat akan berebut untuk berjabat tangan denganmu. Walakin ya Handolah, perhatikan kalimat ini, akan tetapi wahai Handolah, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Tapi Handolah, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Ya. Apa maksudnya sesaat dan sesaat? Akan tetapi Handolah, sesaat seseorang itu semangat, sesaat seseorang itu futur. Sesaat semangat, sesaat futur.
sesaat sebakat, sesaat futur. Memang demikianlah kondisi iman kita. Rasulullah yang menjelaskan dan memberi keterangan melalui lisan beliau yang mulia bahwa kita ini kadang-kadang semangat, kadang-kadang futur. Ada saatnya kita ini semangat, ada saatnya kita ini rileks. Rileksnya seorang mukmin itu untuk kembali semangat. Tapi karena kita ini tidak tahu akhirnya, terus kita tidak pernah tahu kondisi keimanan kita. Ketika iman naik, amalannya biasa saja. Ketika iman turun, anjlok seanjlok-anjloknya. Sampai akhirnya dia sibuk bermaksiat, sibuk melakukan perbuatan dosa, tidak bisa balik lagi kepada masa semangatnya. Ya. Makanya dalam Islam itu rileks itu boleh, Pak. Ya. Kumpul sama keluarga, piknik sama teman, ngopi, rekreasi, nonton, boleh hadirin. Selama tidak melanggar batasan syariat, boleh. Selama tetap menjaga sholat 5 waktu, boleh-boleh saja. Ya, touring, jamaah masjid, MRJ, touring, road to Pacitan, boleh hadirin. Ya, tidak ada masalah. Bahkan sangat dianjurkan. Sahabat Ali radhiyallahu anhu itu sampai mengatakan, rawihul qulub, istirahatkan hatimu sejenak. Fa innaha idza ukrihat umiyah. Hati itu kalau dipaksa terus buta hadirin. Ya, malah nanti ngedrop. Ya. Makanya inilah pentingnya kita memahami bahwa kondisi hati kita ini memang naik dan turun. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan beberapa menit ke depan ini bukan soal apa sebabnya bisa turun itu. Tidak usah dibahas sebabnya. Pada waktunya pasti akan turun dan pasti akan naik, gitu loh. Hanya yang harus penting untuk kita bahas itu ketika naik, bagaimana agar naiknya itu lebih lama daripada turunnya. Sungguhnya lebih lama dari hanya sekedar singgah. Ketika turun, gimana agar cepat-cepat keimanan kita ini naik. Karena khawatir sekali hadirin. Ketika kita turun, ketika kita terus akhirnya tidak maksimal beramal soleh, kemudian kita meninggal dalam kondisi itu. Ya, padahal tadi pertama sudah kita bahas, tugas utama kita setelah beriman itu apa? Memelihara keimanan ini sampai ajal kita tiba. Ya. Nah, maka hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Kalau pertanyaan kenapa kita futur, enggak usah dijawab lah. Semua kita tahu. Satu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini memang bisa naik, bisa turun. Dua, hati kita ini mudah berbolak-balik. Ini kan jawaban yang sudah kita ketahui semuanya. Hati itu dinamakan qalb itu kan karena mudah terbolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, kata para ulama. Hati itu dinamakan qalb karena memang mudah terbolak-balik. Makanya ada doa, Pak, ya muqallibal qulub itu kan, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan hati kita itu seperti air yang bergolak di dalam panci ketika dipanaskan hadirin. La qalbu bani Adam asra'u minal kidri idh istajma'at ghulyanan. Hatinya manusia ini sungguh mudah sekali bergolak, lebih cepat daripada bergolaknya air yang dipanaskan di dalam panci. Dan kalau bikin super mie itu, Pak, atau bikin kopi itu kan manasi air dulu kan di kompor. Kemudian lihat itu airnya bergolak begitu cepat. Kata Rasulullah SAW, hati kita lebih cepat bergolak daripada air ini. Maka inilah jawaban mengapa kadang ada orang itu yang paginya husnudzon, sorenya sudah suudzon, Pak. Paginya dermawan, sorenya sudah pelit. Paginya senyum-senyum, sorenya nangis. Kenapa? Karena memang hati kita ini mudah sekali berubah. Makanya kita akan minta sabit kolbi ya Rob. Ya, sabit kolbi, tetapkan hatiku selalu berada di atas jalanmu, selalu berada di atas ketaatanmu. Karena memang mudah berubah-ubah. Makanya kita sudah tidak perlu lagi membahas kenapa kok orang bisa futur. Ya satu, karena hati mudah berubah-ubah, iman bertambah dan berkurang. Apalagi kita ini, kata Rasulullah, pakarnya dosa. Kullu bani Adam khotta'un. Khotta'un itu sighah mubalaghah kalau dalam bahasa Arab. Bukan hanya sekali melakukan kesalahan. Khotta'un, toknya itu ada tasydid. Khotta'un itu artinya apa? Pakar kesalahan hadirin. Ya. Berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain itu kita, apalagi akhir zaman kayak sekarang ini.
interaksi kita di media sosial. Makanya ada ulama itu yang berfatwa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wajibnya seorang muslim pengguna aplikasi YouTube untuk beli YouTube Premium. Yang YouTube yang bebas iklan. Kenapa? Kadang-kadang kita ini buka YouTube, klik Ustadz Adi Hidayat, keutamaan Qiyamul Lail. Klik, sudah klik ini, niatnya dengerin tausiah, Pak. Tapi 15 detik dulu melihat perempuan joget, Pak. Iklan maksudnya. Ya, kadang-kadang mata ini tidak bisa dijaga di akhir zaman ini. Ya. Belum lagi soal pekerjaan yang terus ada perubahan-perubahan ini, transaksi jual beli. Kita ini mudah untuk melakukan dosa. Kata Rasulullah apa? Kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia itu pakarnya dosa. Wa khairul khotta'ina tawwabun. Sebaik-baik pendosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Jadi wajar kalau kita ini terus akhirnya bisa naik, bisa turun. Karena memang itulah kita. Lah yang harus kita jawab adalah bagaimana caranya agar ketika kita ini semangat tidak cepat futur. Agar ketika kita futur ini bisa segera kembali memperbaiki diri untuk semangat, hadirin. Ya. Sehingga ketika kita ini taatnya itu betul-betul taat gitu. Bukan hanya sekedar singgah tapi tidak sungguh. Ya. Lah bagaimana caranya? Lah ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana agar ketika kita semangat itu semangatnya bukan hanya seminggu. Kadang-kadang kita ini semangat cuma seminggu, futurnya 2 tahun, Pak, pandemi. Ya. Oh, ini kan hak, ini kan fitrah katanya. Tapi 2 tahun liburnya pengajian. Ya. Kemudian semangatnya 1 pekan tok. Ya. Lah kalau usianya tinggal 1 tahun, hadirin. Ya. Semangatnya 1 minggu, liburnya 1 tahun, jeglek habis, hadirin, usia kita. Dan tidak ada kesempatan lagi. Makanya lah pentingnya kita membahas apa saja cara yang dinasihatkan oleh para ulama agar ketika kita ini futur bisa kembali semangat. Agar ketika kita di masa semangat, masa semangatnya lebih panjang daripada masa futurnya. Ada beberapa nasihat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama kata para ulama, ya, kalau kita pingin masa semangatnya lebih panjang daripada masa futurnya, dan agar ketika kita ini berada di masa futurnya ini terus hanya sebentar agar bisa semangat lagi, ya, yang pertama adalah, ya, jangan beramal solih di luar batas kemampuan. Jangan beramal di luar batas kemampuan. Artinya apa? Beramal solihlah sesuai dengan kemampuan. Jangan di luar batas kemampuan. Gak boleh berlebihan dalam beramal. Semampu kita, yang penting bisa berkelanjutan. Jangan terus sekali jeriet terus libur, Pak. Karena orang itu kalau beramal solih di luar batas kemampuan biasanya begitu, Pak. Ritmenya itu begitu. Jarang sedekah. Sekali sedekah jeriet 5 juta, Pak. Padahal penghasilan bulanannya cuma 2,5 juta. Jeglek mboten niku. Jeglek, Pak. Jegleknya itu bukan karena ndak ada duit, bukan. Jegleknya itu 5 juta jeret. Kemudian hari keduanya itu merasa aman dia. Merasa berada di zona aman. Loh, kan kemarin sudah 5 juta. Libur dulu lah. Wong liyane 50.000 wae ora. Akhirnya libur hari kedua. Hari ketiga ada tawaran sedekah lagi. Loh, kan sudah 5 juta. Hari keempat, hari kelima libur akhirnya, hadir. Futur. Kenapa? Kondisi imannya tidak kuat untuk kemudian apa? Menjaga amalannya yang besar itu. Ya. Makanya ketika beramal itu harus sesuai kemampuan. Pagi hari dapat pengajian keutamaan Qiyamul Lail. Malam harinya langsung Qiyamul Lail 11 rakaat, hadir. Padahal Qiyamul Lail terakhir tanggal 29 Ramadan. Ya. Kuat enggak 11 rakaat? Kuat. Tapi hari itu saja. Hari kedua jam 3 alarm bunyi, kandenge wis 11 rakaat, praisik lah. Wong liyane mung witir 1 rakaat. Akhirnya libur, hadir. Satu sisi kita malah jadi futur, sisi yang lain kita biasanya jadi ujub, hadirin, dengan amalan kita. Ngelihat amalan orang lain itu jadi merendahkan. Jadi berbangga dengan peraihan kita. Ini berbahaya, hadirin. Kata para ulama itu ujub itu lebih berbahaya daripada riya. Ya.
Ujub itu penyakitnya orang-orang soleh. Ya. Makanya ketika kita ini beramal, nasihatnya para ulama, jangan beramal di luar batas kemampuan. Khuzu minal a'mali ma tutikun, kata Rasulullah. Ambillah amalan yang kamu mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan mantengi amalan kalian. Sampai kalian sendiri yang bosan beramal, kata Rasulullah. Ya. Makanya beramal sesuai kemampuan. Rasulullah niku pernah masuk ke Masjid Nabawi, Pak. Panjenengan kalau umroh atau haji, ya, ada tiang asli masjidnya Rasulullah. Di sektor utama Masjid Nabawi itu di atasnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah seperti kayak daun itu. Itu lokasi asli dulu masjidnya Rasulullah, selebar itu saja. Lah memang dari dulu Masjid Nabawi itu sudah ada tiang-tiangnya. Rasulullah masuk Masjid Nabawi, kemudian melihat ada 2 tiang yang ternyata diikat satu tali di antara 2 tiang itu. Rasulullah agak bertanya, ini siapa yang nali tali di sini nih, di antara 2 tiang ini? Tanya kepada para sahabat, ini tali milik siapa? Liman hadhi? Siapa yang milik siapa ini? Kemudian para sahabat yang iktikaf di masjid bilang, li Zainab ya Rasulullah, milik istrimu ya Rasulullah, Zainab di Sof Akhwat. Punya Zainab binti Jahsin ya Rasulullah. Loh, apa yang dia lakukan dengan tali ini? Kata para sahabat yang melihat, idza fatarat ta'allaqat bi. Zainab itu ya Rasulullah, kalau lagi futur, beliau sholat dengan bergelantungan di tali itu. Sholat sambil senden. Ya. Karena lagi futur, lagi lemes. Kadang-kadang kan kita gitu nih, Pak. Sholat duhur tapi mau sholat sunnah itu berat sekali. Ya. Kadang-kadang sholat subuh mau qobliyah subuh 2 rakaat itu berat gitu ya. Nah itu kan masa futur tuh. Lah Zainab ini sholat sunnahnya itu apa? Sambil bergelantungan. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah perintahkan hallu hadhi, lepaskan tali ini. Fal yusolli ahadukum nasyatohu, dan hendaknya kalian sholat di masa semangatnya saja. Sholat sunnah maksudnya ya. Fa idza fatara falyarqud. Kalau kalian futur, istirahatlah. Jadi ada masa-masa di mana kita itu futur. Kalau futur itu, ya kita beramal sesuai kemampuan saja. Makanya ada kalimat ulama begini, kalau imanmu lagi naik, hatimu dipenuhi keimanan, maksimalkan amalan-amalan sunnah. Karena kalau iman lagi naik itu amalan wajib insya Allah nggak ada masalah. Maksimalkan amalan sunnah. Sholat wajib, tambahkan sholat rawatib, sholat duha, tahajud, maksimalkan. Zakat, tambahkan sedekah, ya. Haji, tambahkan umroh. Puasa Ramadan, tambahkan puasa Senin Kemis, Ayamul Bid. Kadang-kadang ya kalau mampu Daud. Kalau lagi naik imannya. Tapi kalau lagi turun, maksimalkan amalan-amalan wajib. Bermain amanlah dalam amalan-amalan wajib. Kalau lagi turun, ya. Kalau lagi turun itu enggak sunnah dulu enggak apa-apa, Pak. Yang penting jangan sampai wajib juga enggak dikerjakan gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita ini enggak tahu kondisi jiwa. Sehingga apa? Ketika naik enggak tahu, ketika turun enggak tahu. Sehingga amalannya gerambiang, hanya ikut-ikutan orang. Kadang kita ini beramal hanya ikut-ikutan teman kita. Teman kita ngaji, kita ikut ngaji. Teman kita sholat, kita ikut sholat. Teman kita sedekah, kita ikut-ikut sedekah. Tapi ketika teman kita ini tidak bisa ngaji, kita jadi tidak ngaji. Ketika tidak sedekah, jadi tidak sedekah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tadi kita tidak pernah tahu kondisi iman kita. Maka nasihat ulama yang kedua, setelah pertama beramallah sesuai dengan kemampuan. Nasihat yang kedua, kita harus mengenali kondisi iman kita. Kenali kondisi iman kita. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, wa min fiqhil abdi an yata'ahad imanahu ayazdad aw yankus. Di antara tanda fakihnya seseorang kepada agamanya, dia kenal kondisi imannya. Lagi naik apa lagi turun. Biar apa kita kenal kondisi iman? Biar bisa menentukan prioritas amal, Pak. Apa amalan yang tepat untuk kita? Kalau kita tidak pernah tahu iman kita naik apa turun, gimana nanti ceritanya? Ya, amalannya jadi ngerambiang tadi. Harusnya iman naik itu maksimal amalan-amalan sunnah, malah amalan wajib saja sholat masih suka masbuk. Padahal imannya lagi naik nih.
Iman lagi turun, malah kemudian dia tidak menjaga amalan wajib, malah asik bermaksiat. Ya, maka yang harus dijaga yang kedua, kalau pingin masa semangat lebih panjang daripada masa futur, yang kedua kenali iman kita, kondisinya bagaimana, kondisinya naik atau turun. Yang ketiga, kata para ulama, kenali pintu-pintu setan yang mana yang sering menggelincirkan kita. Lanjutan perkataannya Abu Darda tadi begini, Pak. Wa min fikir rajuli an ya'lam nazaghati syaiton annatati. Di antara tanda fakihnya seseorang kepada agamanya, dia tahu pintu setan mana yang biasanya setan datang untuk menggodanya. Dan setiap kita ini kan punya pintu-pintu setan favorit, Pak. Artinya, Pak, setiap kita punya kelemahan masing-masing. Ya. Ada yang kelemahannya itu makan, Pak. Kalau sudah makan, tidak berhenti, ya, sehingga terus akhirnya lemas. Ada orang itu kelemahannya tidak makan itu biasa saja. Tapi ya Pak, kadang kelemahannya itu misalnya dia ini makan enggak, tapi popularitas kelemahannya. Kalau sudah populer, wah itu sudah kayak di atas langit hadirin, di atas awang-awang, pokoknya sudah lupa daratan. Kalau apa? Kalau terus akhirnya dia populer. Ada orang itu nggak terlalu penting populer hadir, follower banyak itu biasa saja. Tapi apa? Kadang kala lemahnya itu dalam masalah kedudukan, dalam masalah apa? Pangkat. Kalau sudah dikasih pangkat sudah semuanya dikorbankan untuk pangkatnya. Ada orang itu kuliner makan tidak terlalu biasa saja, kemudian popularitas biasa saja, kedudukan biasa saja, tapi ternyata kelemahannya wanita. Ada yang begitu hadir. Dan setiap kita ini tahu kondisinya masing-masing. Kelemahannya mana saja itu kita tahu. Ya. Lah kata para ulama, di antara fakihnya, tanda fakihnya seseorang kepada agamanya, dia tahu betul dari pintu mana setan itu biasa menggelincirkannya. Kemudian dia menutup pintu itu rapat-rapat. Ya. Jangan sampai terus setan itu menggoda dia lewat itu. Ya. Ya. Ditutup, dicegah dulu, ya. Karena seringkali orang itu su'ul khotimah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak bisa menstop dan menghentikan kebiasaan buruknya. Nah, setiap kita ini kan punya kebiasaan buruk. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita ini paling tahu. Ada yang kebiasaan buruknya rebahan, ada yang kebiasaan buruknya macam-macam kita ini. Ya, nah itu ditutup hadirin. Saya punya jamaah di kota Solo ini hadirin. Ya, ngaji setiap pekan sekali sama saya, ngaji kitab. Ya, jamaah kita ini Masya Allah, dia dari hijrah dari dunia lamanya. Yang menarik itu adalah ketika beliau itu cerita ke saya bahwa dulu beliau adalah peminum khamr berat hadir. Jadi satu pekan itu dia habis 2 kerat khamr hadir. Karena memang orang kaya dan uangnya tidak habis-habis. Padahal satu botol khamr itu kan 1 juta sekian, ya, harganya. Itu 2 kerat hadir. 1 kerat itu kalau 1 losin atau 20 biasa 1 kodi berarti 40 botol 1 pekan. Sampai istrinya itu tidak bisa ngerim suaminya ini, sampai di meja makannya itu disediakan 3 botol sepekan untuk ngerim suaminya. Tetap dijatah tapi dirim 3 botol. Saking tidak bisa nyegah itu Pak. Ya. Karena kalau tidak minum itu terus wah muring-muring terus macam-macam. Ya. Kemudian akhirnya hadirin yang paling bisa nyegah istrinya. Kemudian beliau ini cerita, sampai pada satu hari istri saya tugas ke luar negeri Ustaz. Istrinya wanita karir, tugas ke luar negeri, setan datang ke dia. Wah, kesempatan ini, pesta khomer nih kata dia. Dia telepon teman-teman halakoh khomernya Pak. Ya, bro, bojoku lunga bro katanya. Istriku pergi, ayo kita pesta khomer. Istriku pergi seminggu, ayo kita minum khomer bareng-bareng. Akhirnya direncanakan di mana? Di rumahmu. Jangan di rumahku, aku nggak enak sama tetangga. Nanti tetangga malah cerita ke istri. Kita nyewa villa saja ke Bandung. Ini rumahnya orang Jakarta. Orang Jakarta, kemudian apa? Nyari villa di Bandung. Akhirnya dimuliakan Allah, berangkat ke Bandung sama teman halakohnya tadi. Halakoh khomriyah ya. Halakoh khomernya. Ya, ke jamaahnya ya. Kemudian akhirnya pesta hadir. 3 hari 3 malam tidak berhenti minum khamr hadir. Ya.
3 hari 3 malam, hari ketiga istrinya nelpon. Ya. Perginya nggak jauh-jauh ke Malaysia atau ke Singapura, lupa saya. Pak, acara udah selesai nih, dipercepat. Besok mama mau pulang. Bingung hadirin. 3 hari 3 malam geliyeng kan itu. Ya. Wah, bojoku meh mulai gimana ini? Ya. Ayo pulang sekarang. Akhirnya hari ketiga pulang hadirin. Karena tahu hari keempat istrinya pulang. Ya. Awalnya jadwalnya sepekan jadi cuma 3 hari. Akhirnya pulang hadirin, naik satu mobil sama teman halakohnya tadi. Pas nyetir, ya tiba-tiba hadirin setengah badannya berhenti hadirin. Stroke mendadak hadirin. Itu hampir nabrak Ustaz. Untung teman saya yang kiri ini agak ngeliyeng tapi masih bisa sadar katanya. Ya, dipegang setirnya, dibanting ke kiri terus direm hadirin. Berhenti satu mobil selamat. Tapi yang lainnya sehat, cuman dia yang stroke Pak. Kemudian dia cerita, saya stroke 1,5 tahun Ustaz. Betul-betul badan saya tidak bisa bergerak. Saya hanya berbaring di atas kasur rumah sakit Ustaz. Kemudian setelah 1,5 tahun, semua dokter dikerahkan Ustaz. Ya, keluarga saya pingin saya sembuh. Akhirnya Allah beri kesembuhan total kata beliau. Saya itu ngaji sama beliau ini sudah lama hadirin. Dan tidak tahu kalau beliau pernah stroke setelah 1,5 tahun. Karena apa? Tidak ada tanda-tanda stroke hadir. Biasanya orang itu sembuh dari stroke, kadang-kadang ada satu organnya yang sudah tidak fungsi. Ini sembuh total hadir. Kemudian karena Allah beri kesembuhan total itu, beliau bertobat hadir. Ini berarti Allah kasih saya kesempatan hidup sekali lagi. Kemudian beliau tahu pintu setannya itu Khomer. Kemudian beliau hijrah Pak, dari Jakarta pindah ke Solo. Padahal kerjaannya sampai sekarang itu di Jakarta. Kata beliau Pak, saya setelah hijrah Ustaz belum pernah ke Jakarta lagi Ustaz. Cuman sekali ke Jakarta. Loh kenapa Pak? Kan kerjanya di Jakarta. Terus gimana kerjanya? Saya selalu bayar orang untuk menyelesaikan kerjaan saya. Kenapa Pak kok enggak mau ke Jakarta? Saya takut ditelepon teman saya Ustaz. Saya kalau dengar suara teman saya atau bau Khomer, bawaannya pingin nenggak Ustaz. Masih belum bisa lepas hadir. Khomer itu sangat menggoda, candu bagi saya Ustaz. Makanya saya ini tinggal di Solo, enggak mau ke Jakarta kan. Untuk ngerem ini. Pernah saya datang ke Jakarta sekali, pas Ramadan katanya. Saya pikir aman. Ramadan poso kan. Jam-jam 4 sore ditelepon teman halakoh saya. Bro, bukber yuk katanya. Bukber, saya kira aman kata dia. Akhirnya bukber hadirin, datang ke tempat yang ditentukan, makan dulu memang buka. Kemudian dicake Khomer Ustaz. Ya saya nggak tahan, saya minum lagi katanya. Ya. Tapi saya melihat cerita orang ini luar biasa orang. Ya. Jadi perjuangannya untuk menutup pintu setan itu memang harus begitu hadirin. Ya. Kalau enggak nanti kebuka lagi, lemah lagi kita. Ya. Maka cara ketiga itu tadi ya, caranya adalah dengan menutup pintu setan yang biasa menggelincirkan kita. 4, memilih teman yang baik. As-sahibu sahib kata pepatah Arab. Teman itu yang menarik kawannya. Karena teman, orang yang sombong jadi tawadhu. Orang yang pelit jadi dermawan. Sebaliknya, orang pelit kalau kumpul sama orang-orang dermawan jadi dermawan. Sebaliknya, orang dermawan kalau kumpul sama orang-orang pelit jadi pelit. Orang biasanya husnuzon, kumpul sama orang-orang suudzon, jadi suudzon tadi. Makanya teman itu yang menarik. Teman itu yang menjadikan pola pikir kita berubah. Maka pilih teman yang baik. Berteman boleh kepada semua orang, tapi bersahabat sama orang-orang solih saja yang mengajak kita kepada kebaikan. Kemudian yang kelima, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu kalau ditumpuk ya jadi besar Pak. Kata pepatah Arab apa? La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal huso. Jangan kamu remehkan yang kecil-kecil, karena sesungguhnya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Gunung itu bisa jadi besar karena kerikil-kerikil kecil. Sama, ketika dosa-dosa kecil itu kita remehkan, bisa jadi besar dan bisa memberatkan kita. Contohnya apa? Mengumbar pandangan. Mengumbar pandangan itu dosa kecil, Pak. Para ulama sepakat. Ya, mata jelalatan kemana-mana itu dosa kecil. Ya, tapi kalau itu terus jadi kebiasaan, akhirnya melemahkan iman dan melemahkan hati kan. Jadi besar, gitu ya. Maka jangan remehkan dosa-dosa kecil. Kemudian selanjutnya yang
sebelum terakhir yang ke-6 ya, berusahalah memiliki amalan andalan. Ya, amalan yang ringan untuk kita kerjakan. Amalan andalan ini kenapa harus berusaha punya? Karena orang kalau sudah punya amalan andalan, lagi semangat, lagi futur, tetap dia bisa kerjakan itu, Pak. Karena bagi dia amalan andalan itu amalan yang paling bisa dia kerjakan. Potensi dia di situ. Orang kaya itu amalan andalannya apa, Pak? Sedekah. Kenapa? Duit itu tidak terlalu penting bagi dia. Karena duitnya banyak, Pak. Sehingga ketika semangat, ketika lemes, dia tetap bisa sedekah. Karena amalannya apa? Amalan andalannya. Orang pinter itu amalannya apa? Amalannya ngajar, ya, ngaji, bagi ilmu. Kenapa? Saat lemes, saat semangat, mudah saja bagi dia untuk ngasih ilmu. Maka kita lihat apa potensi kita masing-masing. Ya, harus punya satu amalan andalan. Ada orang itu amalan andalannya puasa Senin Kemis, Pak. Kalau sudah puasa kuat sekali dia. Saya punya temen itu, Pak. Ya, puasa Daud dari mulai di pondok sampai sekarang ini masih puasa Daud. Ya, walaupun sempat pemahamannya salah, Pak. Nah, saya itu lulusan pondok Gunung Madu sini, Pak. Dulu saya punya temen itu sehari-hari puasa Daud dari kelas 1 sampai kelas 4. Itu puasa Daud terus. Kemudian saya itu bertanya, apa sebabmu puasa Daud terus kok bisa kuat itu? Ya, aku ini katanya. Kalau pas Jumat keluar, aku masih sering maksiat katanya. Kadang-kadang aku masih sering jajan. Ada loh, Pak, dulu zaman saya itu santri itu masih sering jajan. Jajan-jajan perempuan 50.000, 100.000 itu, Pak. Wallah ada, ya. Dia sendiri yang cerita, tapi jangan kamu ceritakan siapa-siapa ini. Ya, terus ngapain kamu puasa Daud? Kan kata Kanjeng Nabi, fa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha katanya. Iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik agar Allah ngampuni. Loh, tapi habis puasa kamu maksiat lagi. Lah iya, gimana katanya? Ya, jadi dia masih salah pemahamannya. Jadi maksiat jalan, taat jalan. Terus akhirnya saya benarkan ini pemahamannya, enggak gitu maksudnya Nabi itu. Ya, maksudnya Nabi kalau kamu bermaksiat, kalau enggak bisa tobat, sibuk-sibukkan beramal sholih, kemudian jangan kamu ulangi. Sampai sekarang hadirin. Ahli puasa Daud hadirin. Ada orang kan yang begitu kan. Ada yang puasanya enggak terlalu kuat, tapi kalau sholat tahajud kuat hadirin. Selalu bangun itu. Nah, setiap kita itu punya potensi masing-masing, cari potensi itu, ya, dan jadikan amalan andalan. Karena bisa jadi dengan amalan andalan itu hadirin, Allah jadikan amalan itu sebab kita masuk surga. Ada kan di zaman sahabiah namanya Ummu Mihjan. Kerjaannya itu cuma ngumpulin daun-daun di Masjid Nabawi, nyapu Masjid Nabawi. Kemudian ketika meninggal Rasulullah tidak dikabari. Rasulullah tanya, "Loh, Ummu Mihjan yang biasa bersih-bersihin Masjid Nabawi mana?" Sudah meninggal ya Rasulullah. Kok saya tidak dikabari? Kami pikir urusan Ummu Mihjan ini nanti bisa mengganggu urusan negaramu ya Rasul. Maksud sahabat juga bagus. Maksudnya apa? Nggak ngerepotin Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW minta untuk diantar ke kuburnya. Rasulullah sholat ghaib di situ. Kemudian Rasulullah doakan. Kemudian Rasulullah komentar apa? Innaha min ahlil jannah. Wanita ini termasuk penghuni jannah. Kenapa? Karena punya amalan andalan. Amalan andalannya Bilal bin Rabah apa? Ya, wudu setiap kali berhadas, setiap kali wudu sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Terompahnya terdengar di jannah, padahal orangnya masih di dunia. Ya, maka itulah pentingnya punya amalan andalan. Amalan yang bisa dikerjakan ketika semangat, bahkan ketika kita futur. Yang terakhir, hadirin muliakan Allah, yang ketujuh, kata para ulama, jangan lupakan gantungkan doa kita kepada Allah. Karena yang memberikan keistiqomahan itu Allah, yang memiliki hati kita Allah, yang menggenggam hati kita itu Allah. Maka doa dengan doa agar kita ditetapkan dalam keistiqomahan. Dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Inilah beberapa hal yang penting untuk sama-sama kita praktekkan. Materinya tidak usah berat-berat, Pak. Ringan tapi langsung diamalkan. Semoga bisa membantu kita semuanya untuk senantiasa taat dan istiqomah. Tidak hanya singgah tapi tak sungguh, tapi singgah yang sungguh-sungguh. Ya, itu yang dimaksud pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majlis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa-dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang kami jalani. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berkahi sisa usianya ya Allah. Matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli surga. Jauhkan dari segala kehinaan dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rabb kami, titipkan kepada kami anak yang solih solihah, yang hafid hafidhah, yang dapat mengamalkan Al-Quran, yang Kau jauhkan dari kehinaan dan kedurhakaan. Ya Allah, lindungi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungi jamaah ini ya Allah. Jangan Kau cabut nikmat iman dari-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar terpelihara istiqamah di jalan-Mu. Ya Rabb, andaikan ajal datang menjemput, wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.